Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Kurang bersemangat ya, Ibu ulangi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ibu. Ya, agar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar, alangkah baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Oke, baik. Silahkan Mas Abi pimpin doanya pagi hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Abi. Nah, anak-anak gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Sehat semuanya? Ibu. Baik, Sehat, Bu. Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini hadir semua. Mas Abi, bagaimana hadir semua hari ini? Hadir semua, Ibu. Ya, hadir semua. On kamera semua ya. Baik, apakah siap memulai pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Iya, sinyal Ibu sepertinya bermasalah ya. Ya, Bu, agak tersendat-sendat, Bu. Ibu agak tersendat-sendat ya. Gitu. Ibu ganti jaringan dulu sebentar ya. Siap, Bu. Oke, sudah siap ya memulai pembelajaran pada hari ini. Ibu share screen terlebih dahulu. Nah, sudah nampak di layar kalian? Sudah, Bu. Oke, hari ini kita belajar proyek IPA, yaitu energi dan perubahannya. Coba perhatikan video berikut. Ibu, videonya memang nggak ada suaranya ya, Bu. Bagaimana, Mbak Linda? Videonya memang tidak ada suaranya, kah, Bu? Ada suaranya? Tidak terdengar ya? Tidak, Ibu. Tunggu sebentar. Saya Di ulangi share kembali. screen-nya, Bu, diulang share screen-nya, Bu, harus klik pojok kiri bawah. Tampilkan video, Bu, yang diajarin iya. sama Iskandar waktu pertemuan sebelumnya. Oke, Ibu tutup dulu ya. Oke, Ibu ulangi kembali. AC juga masih nyala. Sudah terdengar? Aku pulang. Akhirnya bisa pulang ke rumah juga. Eskul hari ini lama banget. Hah?
Mama dan Papa lagi ada urusan keluar kota. Berarti malam ini berdua lagi sama Reno. Hah? Reno? Reno? Dek, kamu di mana? Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Reno? Ih, ya ampun Reno. Loh kak, udah pulang? Hah? Ih! Hah? Loh kak, kenapa dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh iya kak, kenapa? Dimatiin dong TV sama AC-nya kalau udah nggak dipakai. Iya kak, lupa. Hah? Astaga, apalagi sih kak? Kamu nyalain apa aja sih? Itu komputer, 3DS, speaker, charge HP, charge lampu emergency. Mending kamu tidur deh. Udah jam segini juga. Listrik rumah boros banget kalau kamu seperti ini. Loh, jangan kak, aku lagi dengerin musik. Kalau mau dengerin musik ya dengerin aja. Tapi nggak perlu nyalain semua peralatan elektronik di rumah, Reno. Duh, kakak bawel banget ih. Gimana gak bawel kalau kamu kecil-kecil udah boros kayak gini? Halah, gitu kan yang penting udah bayar kak. Mikirnya jangan gitu. Kalau dibiarin bisa-bisa. Hah? Tuh kan, mati lampu. Nah, kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa ya, anak-anak ya? Energi listrik, Bu. Hemat energi, Bu. Hemat energi. Benar enggak ya? Oke, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya pada hari ini. Nah, yang pertama menyebutkan dampak boros penggunaan energi listrik. Betul ya, tadi yang dikatakan sama Mas Angga. Yang kedua, menyebutkan cara menghemat energi listrik. Yang ketiga, menjelaskan manfaat penghematan energi listrik. Dan yang keempat, mendesain dan merancang poster cara menghemat energi listrik. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar nih tentang menghitung biaya energi listrik. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menghemat energi listrik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 2-3 orang. Nah, perhatikan, kelompok pertama sudah saya bentuk ya. Yang pertama, Mbak Linda sama Mas Angga. Kelompok kedua, Mbak Ayu sama Mas Dwi Ade. Kelompok ketiga, Mbak Aridwi, Mbak Titin, dan Mas Iskandar. Kelompok 4, Mbak Sylvia sama Mas Abi. Kelompok 5, Mbak Eria sama Mas Iqbal. Ada yang mau ditanyakan terkait kelompoknya? Tidak, Ibu, cukup. Oke, kita lanjut ya. Sudah siap ya? Kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, perhatikan deskripsi berikut, yaitu semakin tinggi konsumsi daya listrik, maka semakin tinggi pula emisi CO2 yang dapat merusak atmosfer bumi. Akibat kerusakan atmosfer dapat mempengaruhi pemanasan global yang parah. Dengan menghemat energi listrik, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Nah, gimana ya cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Linda. Gimana Mbak? Mematikan lampu ketika tidur, Ibu. Oke, mematikan lampu ketika tidur. Mungkin ada yang lain. Mas-masnya. Yo, mana mas-masnya? Saya boleh, Ibu. Oh, silahkan. Mbak Eria. Gimana Mbak? Mematikan televisi kalau sudah selesai menonton. Iya, mematikan televisi setelah selesai menonton. Yang lain? Iya, Ini Ibu. mbak-mbaknya semua nih. Oh iya, silakan Mas Iskandar. Gimana Saya Mas? mematikan lampu ketika kita meninggalkan ruangan. Iya, mematikan lampu Kemudian ketika kita meninggalkan ruangan. tidak mengecas HP atau laptop terus-menerus. Oke, tidak mengecas HP atau laptop secara terus-menerus. Yang lain? Ada pendapat lain?
Oke, coba kita perhatikan kembali video yang tadi. Gimana ya caranya untuk menghemat energi listrik? Salahin? Ih, Hah? tuh kan mati lampu. Kok aku yang disalahin? Ih, Hah? Hai. Halo Lala, halo Reno, aku Egi. Lagi pemadaman listrik kan? Sabar ya, sambil nunggu. Tahu gak alasannya kenapa ada pemadaman listrik? Emang kenapa? Listrik yang kita gunakan setiap hari itu berasal dari sumber daya alam yang terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya secara alami. Penggunaan yang berlebihan akan membuat persediaan sumber daya alam cepat habis. Coba bayangkan, seandainya semua orang di bumi setiap hari menggunakan listrik secara berlebihan seperti Reno tadi, sumber daya alam yang menjadi bahan terciptanya listrik menjadi habis. Reno jadi tidak bisa bermain game, tidak bisa menonton TV, tidak bisa menyalakan AC di saat panas, tidak bisa makan es krim karena kulkas tidak dialiri listrik. Saat malam juga tidak akan ada lampu untuk menerangi rumah Reno. Hayo, serem kan? Oh, jadi begitu. makanya Reno, lain kali yang nggak perlu dimatiin aja. Iya kak, maaf, Reno tidak tahu. Makanya, kalian juga harus menghemat energi ya, supaya sumber daya alam tidak cepat habis. Gimana caranya Egi? Ajarin dong. Iya nih Egi, Reno butuh nih yang kayak gini. Bleh. Hah? Ih, kakak. Hahaha, sudah. Caranya menghemat energi mudah kok. Kalian bisa mulai dari yang paling kecil. Pertama, mematikan peralatan elektronik yang tidak dipakai. Kedua, mencabut stop kontak. Selain menghemat energi, dengan mencabut stop kontak yang berlebihan dapat mengurangi potensi kebakaran. Oh, itu kakak tuh habis pakai air dryer sering dibiarin gitu aja. Hahaha. Kamu tuh. Hehe. Lalu apa lagi Egi? Ketiga, mengatur pemakaian peralatan elektronik. Ih, Keempat, mengganti peralatan elektronik dengan yang ramah lingkungan. Nah, yang ini nanti sampaikan ke papa mama ya. siap Bos Egi. Semakin banyak yang menghemat energi, maka bumi juga akan semakin terjaga karena sumber daya alamnya tidak cepat habis. Oleh karena itu, Reno dan Lala juga harus bisa membagikan informasi mengenai pentingnya menghemat energi ke teman-teman yang lain. Nah, anak-anak, mari jaga bumi kita mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang dengan menghemat energi yang kita gunakan sehari-hari. Wah, berarti kita bisa dibilang superhero dong, ya kan? Superhero penjaga bumi. Wah, bener kak. Tuh, udah nyala. Hah? Yeay! Jadi betul ya yang dikatakan teman-temannya tadi, untuk menghemat energi listrik, cara yang bisa kita lakukan yaitu nyalakan lampu seperlunya. Yang kedua, cabut kabel dan stop kontak saat tidak digunakan. Kemudian jangan membiarkan alat elektronik menyala karena tidak digunakan. Oke. Nah, selanjutnya, mengapa ya kita harus hemat energi listrik? Tadi sudah dijelaskan di awal, kenapa kita harus menghemat energi listrik. Coba, Mas Iqbal, gimana Mas? Mengapa kita harus menghemat energi listrik? Karena bayarnya nggak mahal, Bu. Iya, agar biaya listriknya tidak mahal. Kemudian apa lagi? Mbak Luhari, gimana Mbak Luhari? Karena listrik itu kan artinya persediaannya terbatas, Bu. Kalau tidak dihemat nanti persediaannya habis. Iya, betul ya. Jadi yang pertama untuk menghemat biaya listrik, yang kedua agar penggunaannya tidak mudah habis, sehingga nanti anak-anak kita di masa depan masih bisa menikmati energi listrik. Ya, oke. Kemudian, mengapa harus hemat energi listrik? Ya, salah satu bahaya mengapa kita tidak menghemat energi listrik yaitu global warming. Kenapa bisa menyebabkan global warming?
Ada yang tahu? Penggunaan Kok bisa ya? bahan-bahan tidak terbarukan, Bu. Mungkin kayak Tidak batu bara, terbarukan. ya seperti itu, Bu, menyebabkan global warming, Bu. Coba yang lain. Kok bisa ya listrik menyebabkan global warming? Mungkin Mbak Ayu bisa menjawab. Pemakaian listrik yang menghasilkan emisi, Bu. Emisi. Yang lain? Mbak Sylvia, bagaimana Mbak Sylvia? Mungkin agar lebih hemat ini Bu, sumber daya gitu Bu, sumber energi gitu Bu. Yang lain? Apalagi ya yang belum ya? Siapa? Saya, Bu. Oh ya, Mbak Linda. Kenapa Mbak? Karena kalau kita menggunakan listrik berlebihan itu juga menyebabkan panas, Bu. Menyebabkan panas. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Nah, meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas. Nah, jadi bahan-bahan atau gas buangan dari produk inilah yang menyebabkan global warming. Jadi gas yang dihasilkan yaitu gas apa? Ada yang tahu? CO2 ya, Bu. CO2, yang lain? CO2, Bu. Karbon monoksida, Bu, ya? Coba yang lain. Mas-masnya, tadi kan dah mbak-mbaknya nih. CFC ya, Bu, ya. Iya, betul sekali. Betul sekali ya, Mas Iskandar ya. Nah, oke kita lanjut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Nah, jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Nah, di sini ada contoh poster hemat energi listrik. Nah, tahukah kamu menghemat energi tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi turut mengurangi pemanasan global. Nah, di sini ada cara-caranya. Yang pertama, mencabut perangkat elektronik. Yang kedua, menggunakan alat elektronik hemat energi. Yang ketiga, menghemat penggunaan air. Yang keempat, menggunakan lampu LED. Dan yang kelima, atur penggunaan lampu. Ya, jadi tugas kita juga ya, salah satunya untuk selain kita menghemat energi, kita juga harus mengkampanyekan atau mengajak teman-teman kita untuk selalu hemat energi. Nah, tugas kita hari ini, kita akan membuat poster hemat energi listrik. Nah, sebelum membuat poster, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri dan tujuan poster itu sendiri. Nah, ciri-ciri poster yang pertama memuat komposisi huruf dan gambar, yang kedua dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang ketiga berisi sesuatu yang menarik perhatian orang. Yang keempat ukurannya disesuaikan dengan tempat pemasangan. Yang kelima menggunakan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Nah, apa sih tujuan dari poster itu? Yang pertama mengajak, membujuk atau menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu seperti yang telah dituliskan dan digambarkan di dalam poster tersebut. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya. Silahkan cek grup kelasnya ya. Oke, sudah Ibu bagikan. Nah, sebelum kalian membuat poster, Ibu akan menjelaskan dulu LKPD-nya. Nah, di sini tujuan dari pembelajarannya, peserta didik mampu merancang dan mendesain poster hemat energi listrik. Kemudian alat dan bahannya. Nah, alat dan bahannya kalian
boleh menggunakan handphone, menggunakan aplikasi Canva, atau boleh juga menggunakan alat menggambar ya, alat tulis menggambar, atau menggunakan krayon boleh. Kemudian langkah kerjanya disesuaikan. Petunjuk kerjanya, desainlah sebuah poster tentang hemat energi listrik. Kemudian kamu bisa mencari sumber referensi gambar dari internet. Kemudian ingatlah ciri-ciri poster yang baik yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian setelah posternya dibuat, kalian upload posternya itu ke akun sosial media kalian. Boleh Instagram, boleh Twitter, boleh Facebook, atau mau ke akun TikTok-nya juga boleh. Atau kalau ada yang punya blog, mau diupload ke blognya juga boleh. Nah, kemudian desain produk. Desain produk ini berisi poster apa sih yang ingin kalian buat, misalnya dari temanya. Kemudian elemen-elemen yang ada di dalam poster. Kemudian laporan produknya itu berupa dokumentasi. Nah, setelah kalian membuat poster tersebut, kalian analisis nih. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, silahkan diisi. Setelah itu buat kesimpulannya. Nah, sebelum kalian membuat poster, kita buat kesepakatan dulu nih. Kira-kira berapa lama ya pengerjaan posternya? Kalau 60 menit cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, 60 menit kita membuat posternya, 15 menit kita presentasi. Bagaimana? Sepakat? Sepakat, Bu. Oke, tidak ada saran lain? Oke, cukup ya. Berarti 60 menit kita buat poster, 15 menitnya kita presentasi. Oke, silahkan dirancang dulu, didesain dulu posternya. Jika mengalami kesulitan atau kendala, silahkan ditanyakan. Oke. Mas Dwi Ade, bagaimana Mas? Ada kendala tidak dalam pembuatan posternya? Lagi milih warna yang cocok, Bu. Bentar diskusi sama Bu Ayu. Oh iya. Mas Abi, aman Mas Abi? Ada kendala? Sementara belum, Ibu. Sementara belum ada kendala ya. Oke. Mbak Eria, ada kendala Mbak? Tidak, Ibu. Masih diskusi dengan Iqbal. Oh iya. Baik, saya rasa waktunya sudah 60 menit. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kelompok siapa nih yang mau presentasi? Terlebih dahulu. Saya, Mbak Bu, Linda bisa mungkin siapa? ya, Oh, boleh tapi Mas saya Angga. bantu tampilkan share screen ya. Nanti teman saya Linda yang presentasi, Bu. Oke, boleh. Ibu stop share dulu ya. Oke, teman-teman yang lain silahkan nanti beri saran, komentar terhadap poster yang telah dibuat temannya. Ya. Silahkan Linda presentasikan. Oke, baik teman-teman. Selamat pagi. Semangat pagi ya teman-teman. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja kelompok saya dengan Angga. Di sini untuk membuat poster hemat energi, tujuannya yang pertama, kami dapat merancang dan mendesain poster hemat energi listrik. Kemudian alat dan bahan yang kami gunakan itu HP sama aplikasi Canva. Kemudian untuk langkah kerjanya, kita buka aplikasi Canva. Kemudian yang kedua, pilih template poster yang akan kita gunakan. Kemudian pilih template desain poster. Sampai dengan yang keenam, kita mengupload poster ke media sosial. Untuk petunjuk kerja, kita mendesain sebuah poster tentang hemat energi listrik. Di sini kami menggunakan hemat energi listrik untuk mesin cuci. Kemudian yang langkah kedua, kami memilih atau mencari sumber referensi dari gambar di internet.
Kemudian langkah ketiga, kami mengingat ciri-ciri poster yang baik yang sudah disampaikan sama Bu Tessa. Kemudian yang langkah selanjutnya setelah selesai, kami juga mengupload poster di akun TikTok kami. Oke, teman-teman nanti bisa lihat ya linknya, itu silahkan, itu akun TikTok kami. Oke, di situ Instagram sebenarnya kami uploadnya di TikTok. Oke, kemudian untuk langkah selanjutnya ada desain produk. Di sini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian langsung ke produknya saja, Angga. Oke, ini produk kami. Di sini tips mudah hemat listrik pada mesin cuci. Langkah yang pertama, penggunaan mesin cuci hanya digunakan pada saat cuciannya itu banyak. Kemudian langkah yang kedua, di sini ada gambarnya nih. Gambar yang kedua, kurangi penggunaan pengeringan listrik dan lakukan pengeringan dengan panas matahari langsung. Berarti kita nggak perlu tuh di mesin cuci kita keringkan bajunya, cukup kita jemur saja di bawah terik matahari juga nanti akan kering. Kemudian yang ketiga, pakai mesin cuci sesuai kapasitas, isi air sesuai petunjuk. Kita isi air sesuai petunjuk. Ini juga untuk menghemat air ya. Oke. Kemudian dari poster kami dapat dianalisis datanya. Mengapa kita harus hemat listrik? Yang pertama, untuk menghemat biaya pembayaran. Yang kedua, melindungi bumi dari pemanasan global. Karena kalau kita pakai mesin cuci itu tadi ada CFC-nya ya. Oke. Kemudian cara menghemat energi listrik dari peralatan listrik, mematikan peralatan yang tidak digunakan. Lanjut Angga. Oke, akibat yang kita dapatkan ketika kita boros listrik itu tagihan listrik membengkak. Oke, jadi dari hasil kerja kami dapat disimpulkan bahwasanya hemat energi itu berarti mengurangi dan membatasi penggunaan energi. Kemudian poster itu merupakan salah satu cara mengajak teman untuk menghemat energi listrik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Ya, mohon kritik dan sarannya. Iya, sudah sangat bagus ini ya. Coba teman-temannya mungkin ada yang memberikan saran atau masukan untuk teman-temannya. Masih di share screen ini Bu atau bagaimana? Boleh di close. Nah, bagaimana? Mungkin ada saran dan tanggapan dari teman-teman yang lain? Ya, teman-teman boleh bertanya. Sudah bagus Ibu, tapi di rumah saya tidak punya mesin cuci Bu. Tidak ada mesin cuci, itu lebih bagus ya. Mencuci dengan manual itu lebih bagus. Selain menghemat energi listrik, juga menghemat air ya. Biasanya biar penggunaan sehat, ya, Linda kan biar sehat ya. Iya, betul. Yang lain? Tidak ada tanggapan? Ibu, saya boleh bertanya? Iya, silahkan Mbak Eria. Kalau mencuci dengan air, itu kan pakai sumur bor ya Ibu, pakai listrik. Iya. Mana lebih hemat Ibu, kita menggunakan mesin cuci atau dengan air tapi pakai sumur bor? Makasih Ibu. Iya. Saya tanggapi Bu Tessa. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Linda sama Angga ya, sudah bagus hasil karyanya, sudah sesuai dengan ciri-ciri poster yang baik. Oke, baik Eryawati. Sekarang Ibu mau tanya dulu, berapa sih daya yang digunakan untuk mesin cuci sama daya yang digunakan oleh mesin bornya itu tadi? Tidak tahu Ibu. Nah, nanti Eria lihat kembali. Berapa sih daya yang digunakan untuk mesin cuci dan daya yang digunakan untuk mesin sumur bornya ya. Nah, nanti kita lihat semakin besar daya, maka biaya listriknya juga akan semakin gimana kemarin? Semakin besar Ibu. Iya, betul. Berarti nanti silahkan Eria lihat lagi spesifikasi dari alat-alatnya, kemudian Eria bandingkan dayanya. Ya. Terima kasih Bu Tessa. Oke, karena semuanya sudah presentasi, hari ini posternya sudah bagus-bagus semua, sudah sesuai dengan
ciri-ciri poster yang baik, kemudian sudah memuat himbauan tentang hemat energi listrik. Nah, silahkan salah satu memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa? Yuk. Mas Abi mungkin? Boleh Ibu, saya mencoba untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, dampak-dampak boros listrik itu terjadi karena penggunaan elektronik yang berlebihan, dan ketika sudah tidak menggunakan itu elektroniknya tidak dilepas atau tidak dimatikan, Ibu. Iya, jadi cara menghemat energi listrik tadi yang pertama bagaimana? Kita harus mematikan stop kontak jika tidak digunakan. Kemudian mencabut alat-alat elektronik yang tidak kita gunakan. Kemudian tidak berlama-lama dalam menggunakan alat elektronik. Nah, kemudian dampak dari energi listrik, ya, pemborosan energi listrik tadi bisa menyebabkan biaya listrik yang mahal dan pemanasan global. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, minggu depan kita akan masuk ke bab berikutnya. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran, apakah kalian senang mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, Ibu. Senang, Ya, Bu. Senang, ya, Bu. semoga selalu Tapi nggak ada senang. kuis, Bu, ya? Apa? Nggak ada Tidak kuis, ada Bu, ya? kuis. Enggak Pertemuan minta kali ini kuis. tidak ada kuis. Jadi kita hanya mendesain poster. Kita bersenang-senang aja. Pasti Kemarin kan kita kuis udah sama menghitung nih, udah Ibu. jelimet, menghitung biaya listrik kan. Nah, minggu ini kita hanya membuat poster. Seperti itu. Oke, baik. Ibu akhiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silahkan kita tutup dulu dengan berdoa. Silahkan Mas Abi tutup kembali dengan doa. Baiklah teman-teman, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat ke depannya. Mari kita akhiri pembelajaran dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak semua. Ibu akhiri, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih. Pagi.